Anda masih di Ayu Sore pemirsa dan kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan Ketua KPU RI 2021-2022 Ilham Saputra, Ketua Bawaslu RI 2017-2022 Abhan, dan Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan. Kita lanjutkan kembali Bapak-Bapak, kita ke Pak Halili terlebih dahulu. Tadi kan kita sudah bahas di segmen sebelumnya bahwa kecurangan yang Anda temukan ini sorotannya terkait dengan penggunaan fasilitas negara, kemudian penyimpangan aparatur negara, dan ini lebih ke pendaftaran dan juga mungkin ke masa kampanye, Pak Halili. Kalau Anda melihat, apakah dugaan kecurangan yang sama juga sama besarnya ketika di tahapan pemungutan suara maupun di rekapitulasi? Ya, dugaan saya begitu. Kalau kita cek misalnya beberapa hari terakhir ya, sejak kita masuk masa tenang gitu kan dari kemarin, itu sebenarnya dari sisi kandidat itu kan tidak tenang. Yang tenang itu kita yang nonton aja karena jalanan sudah relatif lebih lengang gitu. Tapi di kandidat, kontestan itu pasti tidak tenang. Dan saya dapat informasi, kami tim pemantau ini dapat informasi bahwa di beberapa malam, terutama kemarin malam itu artinya menjelang masa tenang itu sebenarnya sudah ada operasi. Misalnya ketika exit poll bocoran dari beberapa negara itu muncul, ada pelipat gandaan kecurangan, potensi kecurangan yang dilakukan oleh kandidat. Makanya dalam konteks ini, betul tadi saya setuju Pak Ilham, Pak Abhan. Beliau berdua ini mesti mengingatkan. Kalau Pak Hasyim itu nggak perlu diingatkan, DKPP itu sudah mengingatkan. Tapi Pak Abhan itu bisa mengingatkan Pak Ahmad Bagja itu dan timnya agar beliau-beliau secara kelembagaan itu betul-betul memastikan bahwa legitimasi pemilu itu tidak dikorbankan, kredibilitas dan integritas penyelenggaraan serta hasil pemilu betul-betul kita bisa pertahankan. Karena kalau kita lihat trennya, tadi saya katakan bahwa pemantauan kami beberapa bulan sebelumnya itu kasusnya tidak sebesar sekarang. 3 bulan terakhir itu meningkat hampir 30%, maka tren ini kalau tidak dicegah dengan partisipasi publik dan jangan hanya mengandalkan pengawasan kelembagaan, ini pasti akan terus meningkat kalau tidak dicegah. Makanya penting bagi kita semua untuk melakukan pencegahan itu, karena trennya terus mengalami intensitas peningkatan luar biasa. Begitu Mas Bren. Ya, kalau menurut pandangan Anda, Pak Halili, apa yang membuat akhirnya di 3 bulan terakhir dugaan kecurangan yang Anda temukan ini semakin meningkat dan bisa Anda sebutkan tadi adalah bukan lagi kecurangan pemilu tapi malah justru kejahatan pemilu? Ada 3 hal saya kira yang paling penting untuk kita kasih highlight gitu ya. Pertama, memang kalau kita melihat penyelenggara negara secara umum, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, dari presiden sampai aparatur desa, kalau kita lihat data itu memang terjadi mobilisasi luar biasa. Artinya sepanjang 3 bulan terakhir itu ada mobilisasi besar-besaran yang itu melibatkan penyelenggara negara. Artinya dalam konteks ini sungguhnya faktor utama dari situasi yang demikian darurat ini menurut saya karena keberpihakan presiden terutama. Jadi presiden itu tidak netral dan jelas-jelas memihak, dan presiden itu memobilisasi sumber daya yang dimiliki oleh negara dari tingkat pusat hingga tingkat desa, bahkan tingkat lingkungan. Itu satu hal. Yang lain adalah ya kita mesti akui juga bahwa ada skeptisisme publik pada pengawasan kelembagaan, ada ketidakpercayaan pada lembaga semacam Bawaslu. Ini penting untuk kita garis bawahi bahwa proses pengawasan secara kelembagaan formal itu dinilai oleh publik sebagai sesuatu yang dia tidak bisa menangani, tidak bisa mencegah, dia tidak bisa memberikan keadilan pemilu atau electoral justice pada setiap pelanggaran, kecurangan, penyimpangan aparatur negara yang ditemukan oleh masyarakat, termasuk masyarakat sipil seperti kami ini. Ini soal saya kira ketika masyarakat semakin skeptis, tentu saja mereka pada akhirnya mendiamkan atau paling banter speak up dan speak out seperti yang kami lakukan. Jadi faktor kedua karena tingginya skeptisisme publik kepada pengawasan kelembagaan gitu, sehingga kecurangan ini semakin menjadi-jadi. Perlu dicatat Mas Bremana, saya kira dalam konteks sejarah
pemilu di luar negeri ya, di banyak negara bukan hanya di Indonesia, kecurangan itu, penyimpangan aparatur itu selalu berlangsung secara clandestine ya. Dia diam-diam, rahasia. Yang terjadi di Indonesia dalam 3 bulan terakhir kan vulgar, terbuka. Bahkan orang dengan bangga membuat video gitu bahwa saya tegak lurus pada pilihan satu kandidat yang dia menjadi preferensi presiden misalnya. Itu situasi nyata yang kita tidak bisa menutup mata atas hal itu. Tapi itu memang yang ketiga yang juga akhirnya menjadi faktor adalah pasar elektoralnya tersedia. Jadi ada soal pada aspek misalnya pendidikan politik oleh partai politik. Jadi pada bagian itu saya kira meskipun kita katakan bahwa masyarakat sudah semakin cerdas, tapi masih banyak yang tidak tersentuh oleh literasi politik karena tidak bekerjanya partai politik, sehingga kemudian kecurangan pemilu itu bisa dilakukan secara serta-merta bahkan ketika peraturan perundang-undangan sudah nyata-nyata melarang itu. Dan itu dilakukan oleh begitu banyak aktor di tingkat ASN. Kalau kita cek ya, kan aktornya itu ada 4 yang paling besar itu. 1 ASN di tingkat kabupaten, yang kedua aparat desa, yang ketiga presiden, bahkan yang keempat itu Polri. Jadi ini yang kita soroti juga Pak Halili. Sepertiga yang aktor-aktor yang Anda sebutkan tadi, salah satunya mungkin presiden, ini sepertinya baru terjadi di tahun ini. Saya ke Pak Ilham. Pak Ilham, apakah betul Pak untuk tahun ini separah ini kecurangan pemilu ataupun dalam tanda kutip yang disebutkan adalah kejahatan pemilu sehingga sampai-sampai aktornya bisa sampai ke level setinggi itu? Baik, ya, saya kira memang ini harus terus disounding ya, bahwa kemudian apakah ini masuk kategori kejahatan pemilu. Saya kira ini perlu pembuktian lebih baik, lebih besar ya. Tetapi jangan sampai kemudian kejadian-kejadian seperti ini malah kemudian memundurkan atau kemudian membuat legitimasi pemilu kita yang tinggal 2 hari lagi ini menjadi lemah gitu ya. Nah, tetapi sekali lagi saya ingin ingatkan, betul kata Bang Halili tadi bahwa penting pengawasan publik, ya, pengawasan publik, pengawasan NGO, pengawasan dari lembaga-lembaga penyelenggara pemilu. Ini harus betul-betul intens dan menegakkan hukum kepemiluan. Saya kira ini menjadi penting sekali. Jangan sampai kemudian penguasa malah nanti dengan leluasa gitu ya, kemudian tidak menegakkan pemilu, mengeluarkan kekuatan politiknya untuk kemudian memenangkan salah satu paslon. Nah, ini yang kemudian menurut saya tidak baik untuk pemilu kita yang sudah kita jalankan sejak di masa reformasi tahun 98. Jangan sampai kemudian yang seperti dikatakan oleh Mas tadi bisa disebut sebagai kejahatan pemilu. Saya kira ini temuan-temuan ini masih berpotensi untuk itu. Nah, untuk itu saya kira masih ada waktu ke depan dalam hal rekapitulasi misalnya saja. Kemudian juga mobilisasi yang coba dilakukan oleh penguasa. Nah, ini juga harus dilaporkan kepada Bawaslu, dan ini tidak boleh terjadi. Jadi kita masih punya waktu 2 hari sehingga penyelenggara pemilu kita bisa berlangsung dengan demokratis. Ini yang kita harapkan bersama, dan muncul pemimpin-pemimpin yang betul-betul dipilih oleh rakyat. Jangan sampai kemudian penyelenggara pemilu ini hukumnya lemah gitu ya. Kemudian juga legitimasi penyelenggaraan juga lemah. Nah, ini yang kemudian membuat legitimasi pemilu ini menjadi sangat juga ikut lemah. Ini berbahaya sekali buat negara kita. Baik, kita ke Pak Abhan. Pak Abhan, ini kita masih ada beberapa tahapan pemilu ke depannya, dan dugaan kecurangan sudah muncul sejak dari awal sampai dengan kampanye. Pak Abhan, menurut Anda, tahapan pemilu mana yang paling rawan terjadi kecurangan dan bagaimana kita mengantisipasinya? Saya kira tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi adalah tahapan yang sangat rawan, karena dari situlah penentuan siapa pemenang ya pemilu, siapa pemenang pilpres dan sebagainya. Maka tentu ya dalam hal ini saya kira mekanisme sudah diatur ya di undang-undang dan sebagainya ya. Tinggal bagaimana masing-masing itu memerankan sesuai dengan aturan yang ada. Terutama saya kira penyelenggara pemilu saya kira harus menjaga integritas proses dan nantinya hasil. Dan ketika pada hari pemungutan dan penghitungan suara, ini kan sebetulnya diawasi oleh beberapa pihak ya. Di dalam TPS misalnya ada pengawas TPS, ada saksi peserta pemilu,
kemudian di luaran area TPS ada pemantau dan ada publik itulah. Nah, disitulah maka sama-sama harus mengawasi agar proses pemungutan dan penghitungan suara, kemudian rekapitulasi secara berjenjang itu benar sesuai dengan aturan yang ada. Tetapi bicara potensi pelanggaran, kecurangan bisa juga terjadi di tingkatan-tingkatan ini, di tingkatan penghitungan maupun nanti rekapitulasi, di masing-masing tingkatan itu ada potensi. Maka untuk menghindari agar potensi itu tidak terjadi, kecurangan dan sebagainya, saya kira dalam konteks ini maka menjadi penting keberadaan pengawas pemilu, kemudian keberadaan saksi dari peserta pemilu. Artinya apa? Ketika ada persoalan hal-hal yang tidak benar menurut saksi maupun menurut pengawas TPS harus diselesaikan di level masing-masing. Jadi misalnya ada dugaan penghitungan suara yang tidak benar, ya harus disampaikan. Kalau perlu ada penghitungan ulang, ya harus dilakukan penghitungan ulang. Kalau ada alasan untuk pemungutan suara ulang, ya harus disampaikan untuk adanya pemungutan suara ulang agar tidak kemudian didiamkan saja, kemudian ini nanti muncul pada saat-saat adanya sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Itu tentunya. Pentingnya bahwa kenapa rekapitulasi itu berjenjang sebagai bahan koreksi kalau ada persoalan di level bawah, kemudian di atas dikoreksi dan koreksi sampai akhirnya pada rekap nasional menjadi hasil yang bisa dipertanggungjawabkan dan akuntabel itu kan. Jadi saya kira saksi masing-masing peserta pemilu harus punya kemampuan. Ya, tidak hanya di level bawah ya Pak ya, tapi juga sampai ke level tengah dan juga level atas dan juga di seluruh tahapan pemilu. Ini penyelenggara, pengawas maupun peserta juga bisa berlaku sesuai dengan perannya dan juga menghasilkan pemilu yang berkualitas dan juga berintegritas. Terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore. Salam sehat. Terima kasih Mas.